Sambungan cerita untuk malam ini. Andin dan Nino memergoki Nino yang ada di lembaga tes DNA heksagonal. Mereka berdua benar-benar geram melihat Nino. Terlebih lagi Andin. Andin pun segera melampiaskan kemarahannya kepada Nino dan minta supaya Nino berhenti untuk mencari tahu identitas Reina. Karena Reina bukan anak Nino. Setelah yakin Nino tidak dapat melanjutkan tes DNA-nya, lalu Aldebaran dan Andin pergi meninggalkan Nino. Tinggallah Nino yang tampak terpaku di sana. Nino benar-benar sangat kesal. Dan ternyata petugas heksagonal masih mengenal Aldebaran. Lalu dia pun bilang ke Nino bahwa bapak yang tadi juga pernah mau tes DNA dengan menggunakan sampel darah. Akan tetapi tidak bisa ditinjak lanjuti oleh heksagonal karena orang yang punya sampel darahnya tidak hadir. Nino pun jadi teringat kalau dulu ada yang memukulnya sampai dirinya pingsan dan tersangkanya adalah Randy. Nino merasa yakin bahwa Randy pasti telah mengambil sampel darahnya dan diberikan ke Aldebaran untuk dites DNA-nya. Nino tampak berpikir. Sesaat kemudian dia pun pergi dari sana. Sementara itu, Randy yang mendapat tugas dari Aldebaran untuk mencari Sumarno tampak terlihat dia keluar dari kantor polisi Praja 5. Randy baru saja selesai bikin laporan orang hilang. Randy pun lanjut mencari Sumarno ke rumah sakit sesuai arahan dari Aldebaran. Tampak Randy memasuki lobi rumah sakit Sejahtera. Randy pun bicara dalam hati. Saya telah pergi ke rumah sakit di sekitar, tapi tidak ada Sumarno. Siapa tahu di rumah sakit ini ada petunjuk. Randy pun mendatangi admin rumah sakit. Randy pun bertanya, apakah ada pasien yang bernama Sumarno? Petugas admin pun mengecek di komputernya dan ternyata tidak ada yang namanya Sumarno. Randy pun tampak kecewa. Kembali Randy bicara dalam hati. Ternyata di sini nggak ada juga. Randy pun berterima kasih kepada petugas admin, lalu berjalan mau pulang. Saat itulah ada dokter dan suster berjalan dengan cepat melewati Randy. Samar-samar Randy mendengar suster berbicara kepada dokter. Ada pasien yang gagal nafas di ICU, dok. Randy pun liatin dokter dan suster yang berjalan dengan cepat. Di dalam ruang ICU tampak dokter dan suster yang tadi. Di depannya berbaring pasien yang sedang memakai masker oksigen. Pasien itu adalah Sumarno. Dokter pun mencoba menolong Sumarno yang mengalami gagal nafas. Siapkan ventilator. Baik dok, jawab suster dengan cepat. Suasana pun menjadi tegang. Ternyata Randy sudah berada di rumah sakit yang benar. Apakah Randy menyadarinya? Dan gimana pula nasib Sumarno? Di tempat lain, Catherine yang kagum kepada Aldebaran ingin mengucapkan terima kasih kepada Aldebaran karena sudah menolongnya. Terlihat tampak Catherine sedang sibuk di dapur. Ternyata Catherine sedang bikin kue untuk diberikan kepada Aldebaran. Singkat cerita, Catherine pun sampai di depan rumah gerbang Aldebaran menggunakan taksi online. Bertepatan dengan Aldebaran yang sedang mau pergi. Catherine yang melihat Aldebaran langsung turun dan memanggil Aldebaran. Kak Al. Di depan gerbang, Catherine pun memberikan kuenya kepada Aldebaran. Aku membawa kue untuk Kak Al. Semoga suka ya kak. Aldebaran tampak biasa aja menerima kue dari Catherine. Aldebaran pun mengucapkan terima kasih dan menawarkan Catherine untuk masuk. Namun Catherine menolak.
Setelah bicara basa-basi sebentar, Catherine pun pamit pulang. Catherine pun pergi dari situ dengan perasaan yang senang. Catherine tidak tahu kalau Aldebaran sudah punya istri. Tiba-tiba ada suara Andin yang menghampiri Aldebaran. Andin sewot. Ternyata waktu Catherine memberikan kue ke Aldebaran, Andin memerhatikan dari jauh. Andin cemburu. Aldebaran yang mendengar suara dehemnya Andin pun menoleh. Aldebaran pun memberitahu Andin kalau tadi Catherine datang untuk memberikan kue kepada dirinya. Tapi Andin yang sudah dibakar cemburu malah menyolot. Kenapa? Karena aku nggak bikinin kamu kue. Akhirnya kamu cari perhatian ke orang lain. Aldebaran pun bicara mencoba menenangkan Andin. Tapi Andin nggak mau dengar. Andin pun langsung masuk ke dalam. Aldebaran pun langsung mengejar Andin. Andin pun masuk ke kamar dan mengunci pintunya. Kiki melihat Andin yang lagi ngambek ke Aldebaran. Dari luar kamar, Aldebaran mencoba untuk menenangkan Andin. Aldebaran bilang, kalau kuenya nggak bakal dia makan. Kuenya sudah dikasihkan ke Kiki. Andin pun hanya diam, cuman mendengarkan. Kita saksikan saja malam ini bagaimana cerita selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.